Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke selanjutnya, yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Kita akan membahas tentang sistem skeleton dulu ya, atau bisa disebut dengan sistem rangka. Oke, jadi apa sih sistem rangka itu? Nah, sistem rangka merupakan sekumpulan tulang yang membentuk suatu kesatuan, makanya disebut dengan sistem. Terus apa ya fungsinya? Nah, fungsi utama dari sistem rangka yaitu sebagai penyusun rangka tubuh. Dan fungsi lainnya yaitu, yang pertama yaitu merupakan alat gerak pasif. Nah, artinya rangka atau tulang ini tidak bisa bergerak jika tidak ada yang menggerakkan. Yang kedua yaitu sebagai penahan atau penegak tubuh. Nah, ini merupakan penyokong atau sebagai penopang berdiri tegaknya tubuh. Yang ketiga, melindungi organ-organ tubuh bagian dalam. Contohnya itu otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak dan paru-paru yang dilindungi oleh tulang rusuk. Yang keempat, memberi bentuk pada tubuh. Yang kelima yaitu sebagai tempat melekatnya otot atau daging. Yang keenam merupakan tempat pembentukan sel darah. Dan yang ketujuh sebagai tempat penyimpanan mineral atau lemak. Dan selanjutnya yaitu ada jenis tulang. Tulang atau rangka ini dibagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan sel penyusunnya, yang kedua yaitu berdasarkan bentuknya, dan yang ketiga itu berdasarkan letak dan susunannya. Untuk jenis tulang berdasarkan sel penyusunnya dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama tulang rawan atau biasa disebut dengan kartilago. Tulang rawan atau kartilago ini tersusun atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit yang banyak mengandung zat kolagen dan sedikit mengandung zat kapur, sehingga dia bersifat lentur. Nah, jaringan tulang rawan ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kartilago hyalin, kartilago elastin, dan kartilago fibrosa. Untuk kartilago hyalin itu biasanya dia terletak pada sendi, saluran pernapasan, dan ujung tulang rusuk. Untuk kartilago elastin dia biasanya terletak di telinga, laring, dan epiglotis. Dan untuk kartilago fibrosa biasanya dia terletak di ruas tulang belakang dan antara persendian. Yang kedua yaitu tulang sejati atau biasa disebut dengan osteon. Nah, tulang sejati ini tersusun atas sel-sel osteosit yang mengandung kalsium dan fosfor, sehingga dia akan bersifat keras. Berdasarkan strukturnya, tulang sejati ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang spons dan tulang kompak. Untuk tulang kompak merupakan tulang yang mengandung matriks dalam jumlah banyak dan tersusun rapat serta padat. Nah, contohnya, tulang kompak ini dapat dijumpai pada tulang-tulang pipa. Untuk tulang spons mengandung matriks yang tersusun tidak rapat dan berongga. Nah, rongga pada tulang spons biasanya berisi sumsum kuning ataupun sumsum merah. Sumsum kuning dalam tahap berikutnya akan menghasilkan lemak, sementara dan sel-sel darah putih tertentu. Contoh dari tulang spons ini terdapat pada tulang-tulang pipi atau pada ujung tulang pipa. Nah, dan biasanya tulang sejati ini terletak pada tulang gerak bawah dan tulang gerak atas. Nah, berdasarkan bentuknya, sistem rangka atau tulang ini dibagi menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Untuk tulang pipa itu berbentuk bulat panjang seperti pipa dan kedua ujung membulat berbentuk bonggol. Nah, seperti ini. Biasanya ini terdapat pada tulang paha, tulang betis, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang ruas jari tangan, ataupun jari kaki. Tulang pipi sesuai namanya, tulang pipi adalah tulang yang berbentuk pipih, seperti lempengan atau cengkungan. Seperti ini ya. Nah, tulang pipi ini terdapat pada tulang pinggul, tulang kepala atau tengkorak, tulang rusuk, dan tulang belikat. Untuk tulang pendek itu tulang yang struktur atau bentuknya itu pendek. Nah, contoh dia terdapat pada ruas tulang belakang, tulang pergelangan, dan tulang telapak tangan.
Dan yang keempat yaitu tulang tidak beraturan. Nah, tulang tidak beraturan ini merupakan tulang-tulang yang bentuknya tidak beraturan, Contohnya, tulang tidak beraturan dapat kita temui pada tulang pinggul, tulang wajah, dan tulang telinga. Selanjutnya kita akan bahas tentang jenis tulang berdasarkan letak dan susunannya. Untuk jenis tulang berdasarkan letak dan susunannya itu dibagi menjadi rangka eksoskeleton, yaitu rangka yang melekat di luar tubuh, dan rangka endoskeleton, yaitu rangka yang letaknya di dalam tubuh. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang proses pembentukan tulang. Bagaimana sih proses pembentukan tulang itu? Nah, proses pembentukan tulang atau osifikasi itu terjadi pada bagian tengah tulang terlebih dahulu dan disusul oleh bagian ujung tulang. Nah, pembentukan tulang ini merupakan perubahan dari tulang rawan menjadi tulang keras. Setelah embrio menetas atau lahir, jaringan tulang rawan akan segera dirusak oleh kondroklas hingga terbentuknya lah rongga. Nah, rongga ini akan segera diisi oleh osteoblas atau sel pembentuk tulang keras. Nah, osteoblas ini akan membentuk osteosit atau sel tulang dengan arah konsentrasi titik pusatnya itu berupa saluran Havers yang berisi pembuluh darah dan saraf. Nah, osteosit ini akan segera membentuk matriks dari garam-garam kalsium karbonat dan kalsium fosfat, hingga pertumbuhan tulang bagian ujung dan tengah akan bertemu dan membentuk tulang yang kokoh atau tulang sejati. Selanjutnya, sistem rangka. Sistem rangka itu dibagi menjadi dua, aksial dan apendikular. Kita akan bahas aksial dulu ya. Sistem rangka aksial itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini terdiri atas frontal, parietal, occipital, sphenoid, temporal, dan ethmoid. Nah, itu semua ada di bagian tempurung otak. Yang kedua itu ada tulang pada bagian wajah. Itu terdiri atas nasal yang berjumlah 2 namun terletak pada ujung hidung dan batang hidung. Lakrimal juga terdapat 2. Maksila juga terdapat 2, kanan dan kiri. Mandibula terdapat 1 pada rahang bawah. Vomer terdapat 1, zigomatik terdapat 2 di pipi kanan dan pipi kiri, dan palatin. Nah, yang kedua yaitu pada bagian tulang belakang yang terdiri atas serviks sebanyak 7 ruas, toraks sebanyak 12 ruas, lumbar sebanyak 5 ruas, sakrum sebanyak 5 ruas, dan koksigin sebanyak 4 ruas. Nah, ini semua adalah tulang bagian belakang manusia. Dan yang ketiga adalah tulang dada. Tulang dada terdiri atas 3 bagian, yaitu mandibula, carpus sterni, dan processus sipoides. Nah, selanjutnya yaitu yang terakhir ada bagian tulang rusuk, di mana bagian tulang rusuk ini terdapat 3 bagian, yaitu costa vera, costa spuria, dan costa fluctuantes. Oke, yang kedua yaitu ada bagian apendikular. Bagian apendikular ini terbagi menjadi 4 juga, yaitu yang pertama tulang gerak atas, yang terdiri atas humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan falanges. Dan yang kedua yaitu tulang gelang bahu yang terdiri atas 2 bagian, yaitu clavikula dan scapula. Yang ketiga yaitu tulang gerak bawah yang terdiri atas femur, patella, tibia, fibula, tarsus, metatarsus, dan falanges. Dan yang keempat yaitu tulang panggang terdiri atas ilium, ischium, dan pubis. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antar tulang atau persendian, yaitu yang pertama adalah sinatrosis atau sendi mati. Nah, ini merupakan hubungan antar tulang yang tidak dapat bergerak. Nah, ini juga dikelompokkan menjadi 2, yaitu sikondrosis atau persendian dengan tulang rawan, atau sinifibrosis, yaitu persendian dengan jaringan ikat atau fibrosa. Contohnya ini terdapat pada tulang tengkorak dan hubungan antar tulang dada dan rusuk. Yang kedua yaitu ada amfiartosis. Amfiartosis merupakan persendian
yang memungkinkan adanya sedikit gerakan, namun terbatas. Nah, contohnya yaitu persendian antara fibula dan tibia, dan yang ketiga yaitu diartosis, yaitu sendi gerak. Nah, diartosis ini merupakan persendian yang dapat bergerak dengan leluasa. Dia juga dikelompokkan menjadi sendi peluru, sendi gulung, sendi geser, sendi plana, sendi engsel, dan sendi putar. Untuk sendi peluru yaitu persendian yang dapat bergerak ke seluruh arah. Nah, untuk sendi gulung yaitu namun tetap terbatas. Geser merupakan sendi yang memungkinkan gerak antar tulang yang satu menggeser tulang yang lainnya. Sendi plana yaitu persendian yang dapat bergerak dua arah. Untuk sendi engsel yaitu persendian yang dapat bergerak satu arah. Dan untuk sendi putar yaitu persendian di mana tulang yang satu berputar terhadap tulang yang lainnya. Tulang sebagai sistem gerak juga dapat mengalami gangguan kesehatan atau kelainan. Coba kalian cari beberapa gangguan kesehatan atau kelainan yang terjadi pada tulang. Oke, sekian dari Ibu. Terima kasih.